karomah. Kalau untuk orang yang dibenci Allah, istidraj. Namanya istidraj. Ada orang nggak pernah sholat, tapi duitnya banyak, kaya. Nah itu karomah apa istidraj? Ada orang nggak puasa, tapi sehat badannya. Itu karomah apa istidraj? Sebaliknya ada orang rajin sholatnya, nyari rezekinya halal, terus jadi orang kaya. Nah itu karomah apa istidraj? Karomah apa istidraj? Karomah. Kan rajin sholat, rajin ibadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3313. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha, bahwa dia mendengar sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala berkata, siapa yang berkata? Abu Talha. Abu Talha li Ummi Sulaim, kepada Ummu Sulaim. Ini nama istrinya ya. Abu Talha punya istri namanya Ummu Sulaim. Dia berkata kepada istrinya, ngomong apa? Laqad sami'tu, sungguh aku mendengar. Abu Talha bilang sama istrinya, sungguh aku mendengar sauta Rasulillah, akan suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dhaifan lemah. Jadi Abu Talha ini ketika melewati masjid ya, Rasulullah sedang bersama para sahabat. Abu Talha melihat bahwa Rasulullah bersama para sahabat sedang ngaji. Ini kayak kita nih lagi ngaji gini. Nah terus didengarkan oleh Abu Talha, ya, didengarkan oleh Abu Talha bahwa suaranya Rasulullah pelan banget suaranya. Gitu ya. A'rifu, maka aku mengerti, fihi, dengan beliau atau di dalam diri beliau, al-ju'a, akan rasa lapar. Nah, sahabat Abu Talha ini kemudian bilang sama istrinya, siapa nama istrinya tadi? Ummu Sulaim. Dia bilang, tadi saya lewat masjid, Rasulullah lagi ngaji, lagi ngajar, kok suaranya pelan banget, lemah banget suaranya, jangan-jangan Rasulullah lapar gitu. Maka kemudian melanjutkan sahabat Abu Talha, fahal indaki, fahal maka apakah, fahal maka apakah indaki, kamu memiliki, min syai'in, dari sesuatu, maksudnya sesuatu makanan. Terus dia bilang sama istrinya Ummu Sulaim, kamu punya makanan gak? Buat siapa makanannya? Rasulullah. Jadi jangan pelit kalau melihat ada orang kelaparan, kasih makan. Qalat, maka menjawab Ummu Sulaim, istrinya menjawab, ya, Ummu Sulaim menjawab, na'am, iya, kok ada saya. Fa'akhrajat, maka dia mengeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Istrinya. Aqratan, beberapa potong roti, min syairin, yang terbuat dari gandum. Udah pernah belum makan roti gandum? Dah. Summa akhrajat, kemudian mengeluarkan juga, ya maksudnya Ummi Sulaim ya, kemudian dia mengeluarkan juga khimaron, kerudung panjangnya, selendang ya. Jadi kalau orang Arab itu kan dia kerudungnya nggak kayak kalian, nggak kayak yang perempuan nih tinggal pakai ya. Kalau Kamanda waktu itu udah dijelasin tuh ya pas ngaji remaja. Jadi kalau dulu di zaman Arab itu kerudung itu cuma bahan selembar aja tuh.
dibikin kerudung begitu, dikual-kual. Ya, kalau sekarang kan enak nih, Wiwit tinggal beli, Rama tinggal beli, pakai deh. Ya kan, karena tinggal beli, tinggal pakai. Kalau zaman dulu pakainya bahan lembaran begitu, terus di kual-kual begitu, jadi nggak bentuk apa, nggak bentuk udah ada mukanya bolongannya, belum ada. Nah itu dipas-pasin begitu. Nah itu namanya kain itu, kain yang panjang itu yang dikual-kual itu namanya khimar. Ya, namanya tadi apa? Khimar. Jadi kain kerudung panjang. Nah itu dibawa keluar oleh Ummu Sulaim. Laha baginya atau laha miliknya Ummu Sulaim. Ya, jadi dibawa tuh sepotong roti sama kerudung panjang buat nutupin apa roti tersebut. Kalau roti Arab tuh dia panjang-panjang kayak roti apa yang sosis tuh. Yang panjang gitu tuh roti Arab tuh kayak gitu tuh. Ya. Jadi nggak kayak kalian, makanya kalau Arab tuh makan masakannya rata-rata panjang-panjang semua. Kebab, ya kan? Itu panjang, roti Maryam panjang. Jadi nggak kayak kita. Kalau kita kan ada yang bundar, ada yang kotak. Falakot maka membungkuslah dia al-khubza akan roti tadi biba'dihi dengan sebagiannya khimar, dengan sebagiannya kerudung. Jadi kerudungnya di apa? Karena kerudungnya panjang, sebagiannya dipakai buat apa namanya menutupi roti gandum tadi. Summa dasathu, kemudian dia meletakkannya tahta yadi, di bawah tanganku, walasatni, dan melingkarkan padaku biba'dihi sebagian kerudung yang lain. Jadi karena kerudungnya panjang, ya, yang satu dipakai buat ngelibetin roti, yang satunya dipakai, paham ya? Nah ini yang makein suaminya, yaitu Abu Tolha. Nah jadi rotinya ini di sebagian ditutupin pakai kerudungnya apa Ummu Sulaim, sedangkan kepalanya Ummu Sulaim ditutupin dengan kerudung sebagiannya lagi. Nah Abu Tolhanya sendiri nyiapin rumah, ya, nyiapin rumah beres-beres, bersih-bersih, karena Rasulullah akan diajak makan di dalam rumah. Summa arsalat nih, kemudian mengutus aku, kemudian ya maksudnya dia mengutus aku gitu ya, Abu Tolha, dengan mengabarkan roti tersebut, ya, adanya roti tersebut ila Rasulillah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Tolha bilang kepada istrinya Abu Nuaim, Abu Sulaim, "Gi, sana Gi, bilang sama Rasulullah bahwa kamu sudah menyiapkan roti untuk makan." Qala, maka berkata, ya periwayat hadis ya, "Fadahabtu, maka aku pergi, bihi, dengan membawa kabar tersebut. Fawajadtu, maka kemudian aku menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil masjid, di dalam masjid, wa ma'ahu, dan bersama beliau. Siapa yang bersama Nabi? An-nasu, para manusia atau orang-orang, ya sahabat-sahabat Nabi. Jadi pas nyampe ke masjid, waduh, ini orangnya banyak banget. Ya, ternyata di dalam masjid orangnya banyak. Padahal sangkain Abu Sulaim, kata Abu Sulaim kan bilang ke Ummu Sulaim kan, Abu Tolha bilang kasih makan tuh, ya Rasulullah. Maksudnya kan cuma sendiri. Ternyata pas nyampe masjid orangnya banyak. Fakumtu, maka kemudian aku berdiri, alaihim, menghadap mereka. Faqala, maka bertanya, li, kepadaku. Siapa yang bertanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Arsalaka, apakah yang mengutus kamu? Abu Tolha ditanya sama Nabi, apa yang mengutus kamu ini adalah Abu Tolha, yang nyuruh datang kemari adalah Abu Tolha. Fakultu, maka aku menjawab, na'am, iya, iya ya Rasulullah, yang nyuruh saya ke sini adalah Abu Tolha. Qala, berkata lagi Nabi, bita'amin, apa dengan kabar makanan? Rasulullah tuh punya mujizat juga, udah tahu ya. Udah tahu nih orang datang pasti pengen nawarin makanan. Cuman sama Rasulullah diperjelas. Bita'amin, apa dengan kabar membawa makanan? Fakultu, maka menjawab aku, na'am, iya. Faqala, maka kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman kepada orang ma'ahu, yang bersama Nabi. Terus Rasulullah bilang kepada orang-orang yang ada bersama beliau, kumu, berdirilah kalian semua, fantolak, maka kemudian beranjaklah. Jadi orang-orang banyak itu kemudian disuruh sama Nabi, ayo berdiri, kita pergi. Ngapain? Hah? Makan. Iya benar. Orangnya banyak, rotinya cuma satu. Gimana nih? Nah. Wantolaktu, maka kemudian aku pergi atau aku beranjak, baina aidihim, di antara mereka, hatta sehingga jitu aku mendatangi Aba Tolhata, akan sahabat Abu Tolha. Fa'akhbartuhu, kemudian aku mengabarinya. Faqala, maka kemudian berkata, siapa yang berkata? Abu Tolha. Abu Tolha, ya Umma Sulaim, wahai Ummu Sulaim, qad jaa, sungguh telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi, dengan orang-orang. Wahai Ummu Sulaim, wahai istriku, ini Nabi udah datang sama orang banyak. Bingung ya kan, tadinya mau ngasih makan malah bingung. Walaisa indana, dan tidaklah kita memiliki atau tidak ada pada kita manutaimuhum, makanan sebanyak jumlah mereka. Faqalat, maka berkata Ummu Sulaim, Allahu, adapun Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, itu a'lamu, lebih mengetahui. Jadi ketika ditanya sama Abu Tolha, gimana nih istriku? Sementara Nabi Muhammad datang sudah bersama rombongan. Nah, maka Abu Tolha yang takutan itu dibilang sama Ummu Sulaim, tenang aja, Allah sama Rasulnya lebih tahu. Fantolaqo, maka beranjaklah. Siapa yang beranjak? Abu Tolhata, sahabat Abu Tolha. Hatta laqiya, sehingga menemui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbala, maka menerima penyambutan. Baliknya, siapa yang menerima? Rasulullah, itu Rasulullah ya, bunderannya R itu, ro, tulis ro, itu nggak ada ro-nya. Rasulullah, tulis ro, tulis sendiri. Wa Abu Tolhata, dan adapun Abu Tolha itu ma'ahu, masuk bersama
disambut ya sama Abu Talha. Ya Rasul, ayo masuk. Nah, kemudian Nabi bersama Abu Talha masuk ke dalam rumah. Faqala, kemudian berkata, siapa yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Halumni, bawalah kemari, atau maksudnya bawalah kepadaku. Ya Umma Sulaim, wahai Ummu Sulaim. Ma indaki, sesuatu yang ada padamu. Fa'atat, maka datanglah Ummu Sulaim bidzalikal khubzi, dengan membawa roti tersebut. Kan orangnya banyak nih, rotinya banyak atau dikit? Nah kemarin satu doang, cukup gak nih? Fa'amara bihi, maka kemudian memerintahkan terhadap roti tersebut. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk diapain rotinya? Fakutta, untuk meremas-remas. Ummu Sulaimnya yang meremas-remas, jadi diremas-remas. Karena kalau roti Arab itu keras, ya. Beda sama roti Indonesia. Kita kalau kalian umroh tahu ya. Roti Arab itu keras banget, kalau ditimpuknya sakit. Saking kerasnya. Kayak roti orang Amerika kan keras-keras ya. Beda sama roti Indonesia. Roti Indonesia itu empuk-empuk. Kalau di Arab tuh, di luar negeri sana, itu rotinya keras-keras, tebal. Jadi tuh roti bisa dibikin ya kayak pizza aja, pizza kan keras. Kalau masih hangat lembek ya kan. Beda sama roti kita, roti yang 2000-an di warung itu lebih enak ya kan. Sampai 3 hari insya Allah belum keras nih. Tapi kalau pizza misalnya, apalagi roti Arab, baru keluar dari oven, ditungguin sejam udah keras. Nah makanya disuruh diremes-remes. Ya diremes-remes, terus di wa'asorot, dipotong kecil-kecil. Ya memotong kecil-kecil, ya maksudnya sambil ditekan, sambil dipotong kecil-kecil. Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, ukatan, untuk menjadi lauk. Fa'adamatku, kemudian mencampurinya atau diaduk. Summa qala, kemudian berkata lagi Rasulullah. Siapa yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi, di dalam makanan itu. Qala berkata, maksudnya dibacain nama Rasulullah. Dibacain apa? Masya Allah, sesuai kehendak Allah. Ayyakula, atas ucapan. Summa qala, kemudian berkata Nabi, berkata Rasulullah, ngomong apa Nabi? Idzan li asrafin. Idzan, izinkanlah masuk, li asrafin, untuk 10 orang. Nah Rasul bilang kepada Nabi, kepada sahabat Abu Talha, izinin ya masuk 10 orang ya. Maka kemudian Pak Adina, maka mengizinkan sahabat Abu Talha lahum, kepada mereka. Jadi sahabat Abu Talha mengizinkan 10 orang masuk ke dalam rumahnya. Fa'akalu, maka makanlah mereka semua. Siapa yang makan? 10 orang yang tadi disuruh. Fa'akalu, maka makanlah mereka semua. Hatta syabi'u, sampai kenyang mereka. Sampai mereka kenyang. Summa kharaju, kemudian mereka keluar. SMP selesai makan pulang. Summa qala, siapa dia? Habis makan pulang. Memandat sama. Summa qala, kemudian berkata lagi Nabi, ini sama yang di atas. Idzan, izinkanlah wahai sahabat Abu Talha, li asrotin, untuk 10 orang. Masukin lagi ya 10 orang ya. Fa'adina, maka mengizinkan sahabat Abu Talha lahum, untuk mereka. Fa'akalu, maka makanlah mereka 10 orang yang masuk itu, hatta syabi'u, sehingga kenyang.
Summa kharaju, kemudian keluar. Udah 20 tuh ya. Summa qala, berkata lagi Nabi, idzan li asratin. Kita selesai, masuk ya yang 10 ya, masuk. Ya, fa'adzina lahum, maka mengizinkan sahabat Abu Thalha kepada mereka, fa'akalu, maka makanlah mereka yang 10 orang itu hatta syabi'u, sampai kenyang. Summa kharaju, kemudian keluar. Udah berapa tuh? 30. Summa qala, berkata lagi Nabi, idzan, izinkan li asratin untuk 10 orang yang lain, fa'akala, maka dan makanlah. Ini beda nih. Fa'akala, maka makanlah. Siapa yang makan? Al-qaumu, kaum tersebut atau rombongan tersebut. Rombongan tersebut kulluhum, semuanya. Maksudnya setiap mereka, maksudnya semuanya. Wasyabi'u, dan merasa kenyang mereka semua. Wal qaumu, adapun kaum itu atau rombongan itu, jumlahnya itu sab'una, 70-an, 70-an, au samanuna, atau 80-an. Apanya? Rojulan, orangnya. Jadi kira-kira orang yang datang ke rumah sahabat Abu Thalha yang diajak oleh Nabi untuk makan bersama itu kurang lebih sebanyak 70 atau 80 orang. Jadi kalau kalian mau banyak bisa buat banyak, bisa tuh. Kalian punya roti, ucapin aja Masya Allah. Jadi banyak. Tapi potongnya kecil-kecil. Satu.